Ya, baik anak-anak. Maaf karena Pak langsung tulis ya. Pak langsung tulis. Ini karena mengingat satu dan lain hal. Ya, sehingga Pak langsung tulis. Untuk rumus ini, jadi Pak jelaskan rumus ini merupakan rumus dari hukum 3 Kepler ya. Jadi hukum 3 Kepler itu secara matematis rumusnya ini. Nah, ternyata rumus ini dapat diturunkan dari hukum 2 Newton. Jadi hukum 3 Kepler dengan hukum 2 Newton tuh saling kerjasama begitu, saling berkaitan ya. Jadi hukum 3 Kepler itu diturunkan dari hukum 2 Newton. Oke. Ya. Jadi di dalam hukum 3 Kepler itu karena diturunkan dari hukum 2 Newton dengan menganggap orbit setiap planet itu dalam bentuk melingkar. Orbit dari setiap planet itu dalam bentuk melingkar. Karena bergerak melingkar, tentu pasti bergerak melingkar ya. Karena bergerak melingkar, planet mengalami percepatan sentripetal. Pada sentripetal itu sendiri, ini rumusnya, A sama dengan V pangkat 2 per R ya. Nah, dan hukum 2 Newton itu sendiri yang ini. Nah, yang Pak bilang ini di gaya gravitasi ini. Sedangkan ini kan hukum 2 Newton ya. Jadi gaya gravitasi yang ini dan percepatan sentripetal ini ya. Oke, selanjutnya yang ini. Jadi kita turunkan rumus ini. Kita turunkan rumus ini dengan ini ya. Rumus yang ini dengan ini. Rumus yang ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Jadi ini duluan baru ini ya. Jadi ini kita tulis kembali sigma F ini kita tulis di sini. Sedangkan hukum Newton itu kita A-nya kita tulis kita ganti ya, A itu kita ganti dengan ini, yang ini ya. Nah, sedangkan M-nya tetap tulis kembali ya. Ya, jadi ini Pak tulis ini dapat dari F sama dengan M kali A ya, ini. Jadi ingat yang ini nih dapat dari A yang ini. A yang ini nih yang ini ya. Nah, oke. Ya, jadi Pak jelaskan lagi. Yang M ini, M kecil ini massa planet, salah satu planet, dan M besar ini massa matahari ya. Jadi planet itu karena mengorbit mengelilingi matahari, tentu planet itu memiliki massa M kecil ya, M kecil, dan matahari juga memiliki massa M besar. Nah, kenapa? Karena matahari itu, gaya gravitasi di matahari itu dianggap mampu mempertahankan posisi planet, dianggap mampu untuk mempertahankan posisi planet mengorbit ya. Ya, jadi planet itu mengorbit mengelilingi matahari itu dalam keadaan tetap ya. Nah, sehingga M itu massa matahari. Nah, sedangkan R ini, nah ini tulis kembali. Yang ini lagi Pak jelaskan yang ini. Kenapa kok ada dapat PR? 2 PR di sini. Nah, 2 PR di sini dapat dari mana? Nah, tentu pasti kalian bertanya tahu. Oke, Pak jelaskan. Karena waktu ketika planet mengorbit mengelilingi matahari, waktu yang diperlukan planet itu untuk sekali mengorbit mengelilingi matahari, jaraknya sama dengan keliling dari lingkaran. Nah, jaraknya sama dengan keliling dari lingkaran. Karena planet itu dia mengorbit dalam bentuk lingkaran, sehingga planet itu dia punya jaraknya terhadap matahari itu sama dengan keliling lingkaran. Oke, jadi keliling lingkaran itu sendiri rumusnya ini 2πr. Nah, karena waktu yang diperlukan untuk mengorbit mengelilingi matahari itu disebut, sekali mengorbit mengelilingi matahari itu disebut dengan periode T. Nah, nih ya. Oke, selanjutnya ya, sebelum kita turunkan yang ini, Pak perlu jelaskan yang ini dulu karena ada hubungan dengan rumus yang ini. Ini disebut dengan kecepatannya. Yang ini rumus kecepatan seperti biasa kalian belajar sebelum itu di SMP juga dapat, di SMA juga dapat kelas 10. Oke. Jadi S ini ingat jarak untuk matahari, jarak untuk planet dengan matahari dalam bentuk lingkaran ya. Nah, jadi jarak itu kita ganti dengan 2πr. Nah, jadi T itu kita ganti dengan periode. Jadi T kecil di sini waktu,
waktu ini diperlukan untuk benda bergerak, dan T itu periode yang dibutuhkan untuk planet itu sekali mengorbit. Oke. Yang berikut ini kita turunkan rumus ini. Jadi yang bagian kiri ini kita tulis kembali di sini. Nah, sedangkan bagian kanan yang ini sudah mengalami perubahan. Artinya kita menggantikan V yang ini dengan yang ini. Berarti ini pangkat 2, ya. Jadi V yang ini, hasil yang ini dipangkatkan dengan 2 di sini. Nah, ini ya. Ingat ini. Per R. Oke, per R. Nah, M-nya ditulis kembali ya ini. Oke. Selanjutnya kita turunkan lagi. Ingat, ruas kiri ini masih tetap ditulis kembali. Kita selesaikan ruas kanan dulu. Nah, di dalam kurung itu dipangkatkan dengan 2, artinya dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, jadi di sini M di luar itu ditulis kembali, M di luar kurung ini. Nah, 2 kali 2 itu artinya 2 pangkat 2 toh. Jadi 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Pi pangkat 2. Ya, R pangkat 2. Nah, T pangkat 2. Ya, oke, selesai. Bagian bawah ditulis kembali. Yang ini bagian bawah R-nya ditulis kembali. Oke, selanjutnya seperti ini. Nah, ini dapat dari mana lagi? Ini ruas kirinya masih tetap dipertahankan ini. Ruas kanan dapat dari mana? Nah, ruas kanan ini kenapa R-nya di situ cuma 1 saja di atas? Ya, cuma 1 saja di atas. Iya, karena R yang ini nih dia naik ke atas. Pangkatnya 1 ya, berarti 2 di sini dikurangi dengan 1 ya. Dia 2 dikurangi dengan 1 karena R-nya naik ke atas, berarti pangkatnya 2 ini dikurangi dengan pangkatnya ini 1 nih. Oke, sehingga kita akan dapat ini. Paham ya? Oke. Ya, jadi Pak jelaskan lanjut. Kita kali silang yang ini dengan ini dan ini dengan ini. Ya, dia akan seperti ini ya. Pak langsung tulis ya. Karena mengingat filenya nanti sangat besar sekali dengan kapasitasnya. Nah, oke. Jadi dia akan jadi begini. Kalau kita kali silang ini. Kita kali silang yang ini dengan ini, dia akan jadi ini. Jadi ini. Sedangkan ini dan ini dia akan jadi yang ini, ya. Oke. Kalau kalian lihat di kalian buku cetak itu seperti ini. Nah, yang berikut untuk yang ini kan ya, ini tulis kembali. Yang ini kenapa R pangkat 3 di sini? Karena sukunya sama. Kalau sukunya sama dikalikan berarti sukunya sama ditulis kembali dia punya R-nya, sedangkan pangkatnya dijumlahkan sehingga dia menjadi 3, R pangkat 3 ya. Nah, ya, oke, selanjutnya. Nah, karena kita kita masuk ke dalam rumus dari 3 Kepler, hukum 3 Kepler, sehingga P pangkat 2 di sini R dibagi dengan R pangkat 3 di sini, sehingga dia akan seperti ini. T pangkat 2 dibagi dengan R pangkat 3 sama dengan yang ini dibagi dengan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah begini, maka kalian akan dapat ini nanti. Nah, ini hilang. Bukan hilang begitu saja, tapi ya habis dibagi. Kenapa habis dibagi? Karena M kecil itu menunjukkan planet, salah satu planet. Jadi planet itu pasti dia punya masanya sama, masa di atas ini dengan masa di bawah sini sama, berarti habis ini. Oke. Oke, sehingga kita dapat ini rumus ini. Kita tulis kembali yang tidak dicoret. Ya, sehingga ini. Nah, yang ini merupakan konstanta. Nah, sehingga kita dapat ini rumus dari hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ya. Oke, ini hukum 3 Kepler. Oke. Paham toh?